Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Indra Mora dengan NIM 42122110007. Di sini saya akan melanjutkan program PLC untuk praktikum ketujuh. Sebelumnya saya sudah membuat video praktikum keempat, 5, dan 6. Sekarang masuk ke praktikum ketujuh, minggu terakhir sebelum ujian tengah semester. Untuk mata kuliah Programmable Logic Controller. Nah, di sini, pada pertemuan ketujuh, saya akan mereview sedikit materi pada pertemuan 7, yaitu counter. Nah, counter. Apa sih counter itu? Counter merupakan instruksi coil untuk mengaktifkan kontak dengan cara menghitung nilai counter yang sudah di-setting. Jadi, eh, dia memiliki coil ketika diaktifkan, dia memiliki fungsi untuk menghitung nilai. Counting eh, sampai berapa yang kita setting. Ketika telah mencapai nilai yang kita setting, maka kontaknya akan aktif. Nah, ini struktur dari kontak. Nah, di sini counting button nih, X0, ketika ini aktif, dia bakal menghitung 1. Nah, di sini kan kita menyeting nilai value-nya itu 10 value gitu. Nah, jadi push button ini harus ditekan dan dilepas sebanyak 10 kali, baru kontak dari channel bakal mengaktifkan Y0. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita tekan X1, maka nilainya akan kembali 0. Kembali ke sini dia di reset. Nah, counter dia pakai coil dengan label channel, K5 ini adalah value-nya. Resetnya kita pakai fungsi reset atau RST. Nah, langsung saja kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya yaitu di sini ada 2 buah conveyor. Ini sudah masuk ke dalam sistem automation di pabrik ya. Kita baca. Buatlah program untuk penerapan apel di samping. Oh, ini apel. Saat push button start on ditekan dan dirilis, berarti dia pakai differential down atau falling edge. Tekan, release, convert apple on. Berarti saat ditekan push button start dan dilepas, conveyor yang ini on. Oke, sensor SAA akan mendeteksi apel yang jatuh. Oh, ini sensornya. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, berarti 5 apel ya, maka conveyor apel akan terhenti dan conveyor kardus akan on. Berarti conveyor ini berhenti, conveyor kardus on selama 5 detik. Kemudian 5 detik conveyor apel jalan kembali siklus berulang sampai tombol stop ditekan. Jika tombol stop ditekan, maka sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Oke, kita buat. Langsung saja kita masuk ke GXLog 3. Kita tunggu. Berarti dia pakai siklus berulang. Nah, ini dia. Ini tampilan dari GXLog 3, sama seperti sebelumnya. Kita buka new file. Pakai series FX5 CPU, tipe 5FXU dengan bahasa program Reader. Oke, kita tunggu visual dari GXLog 3. Masih loading, creating a new project, persuade. Ini oke, ini oke. Oke, dah. Ini adalah tampilannya. Kita masuk ke step awal. Step awal yaitu PB start on dan release conveyor on. Oke, berarti kita buat tombol start. Kita pakai X1. Kita aktifin dulu. Comment PB start. Oke. Ini komennya kita tampilkan, comment display. Dah, PB start. Dia akan mengaktifkan siklus. Kita buat dulu M0 dulu. Ini adalah start cycle. Oke, start cycle. Kita buat kontak dari M0.
kontak M0 dia bakalan ngeset uh, conveyor. Conveyor itu kita kasih M10 lah. M10 ini adalah conveyor. Atau Y0 boleh deh. Y0 ini adalah conveyor. Oke. Nah, ini adalah conveyor. Jadi ketika start, oh ini tadi dia differential down. Oke. Nah, berarti conveyornya udah on. Kita buat dulu siklusnya siklus step set M1 yaitu step 1. Oke. Kontak dari step 1 M1 dia aktifin apa kita lihat. Ini PB start on release, conveyor on udah, sensor SLA mendeteksi apel jatuh, berarti sensor. Berarti sensor kita pakai X2 X3 deh. X3 sensor SEA. Oke, berarti sensor SEA ngaktifin counter ya. Counter itu coil, terus C0 dengan nilai 5 kali 5. Oke, setelah ini aktif, baru kita kontak dari C0. Ini dia ngapain? Kita lihat. Dimana maka conveyor apel berhenti. Berarti reset dari Y0. Oke, reset Y0. Terus apalagi yang terjadi? Dan mengaktifkan conveyor kardus. Berarti set Y1 itu conveyor dus ya, conveyor dus aja, conveyor dus. Oke. Ini kita paralel. Nah, baru kita buat step selanjutnya, yaitu kita reset dulu. Reset dari M1 dan set M2 itu step 2. M2 step 2. Oke. Selanjutnya step 2. M2 ini ngaktifin timer ya. Kita lihat. Kemudian conveyor apel jalan kembali. Oke, berarti ini ngaktifin timer coil T0 K50 karena 5 detik ya. Nah, kontak dari T0 ini ngeriset ini conveyornya dus, berarti Y1. Terus dia ngeriset step 2 berarti M2. Terus dia ngeriset counter C0. Terus dia mengaktifkan siklus akhir M3 yaitu M cycles. Oke. Nah, sekarang kita buat outputnya. Outputnya yaitu CM10. Udah ya. Y0 udah langsung aktif ya. Oh, di sini kita tambah. Ini kita tambah pengaktif end cycle, berarti M3 untuk membuatnya siklus secara berulang. Berarti sini ada tombol stop. NC
X2 PB stop. Oke. Nah, jadi ini kalau stop, dia bakal tetap jalan sampai siklus terakhir baru dia berhenti. Kita buat dulu watch-nya. Berarti yang kita butuhkan adalah Y0, Y1, C0, untuk tampilan dari counter dan T0. Oke, dah. Kita coba convert, reboot all. Kita tunggu. Habis reboot kita coba debug. Kalau masih ada salah nanti kita perbaiki. Oke, selesai. Kita masuk simulation, start simulation. Proses uploading, kita tunggu. Kita lihat soalnya dulu. Oke. Pertama ya kita masuk ketika PB start ditekan dan dilepas baru conveyornya on. Kita masuk ke situ dulu lah. Oke, kita lihat ini belum ada yang aktif, masih 0. Kita tekan PB start. Nah, dia belum aktif. Dia aktif ketika push buttonnya dilepas. Kita lepas. Nah, dapat dilihat ini conveyor apple. Kita rename dulu. Shift F3. Kita ganti ini conveyor apple. Conveyor apple, enter, F4. Coba kita F2. Debug, kita debug ulang. Kita rebuild dulu. Oke, kita tunggu. Oke, sudah debug. Sorry. Start simulation. Nah, ini conveyor apple ya. Nah, kita tadi prinsipnya ketika X1 ditekan dan dilepas, baru conveyornya on. Kita aktifkan, belum aktif, kita lepas. Nah, dapat dilihat conveyor apple-nya on. Conveyor apple-nya on. Terus, kita lihat soalnya. PB start dan dirilis conveyor-nya on. Nah, ini kita udah sampai sini, sudah selesai, sudah benar. Sensor SE mendeteksi apel yang jatuh. Jika 5 kali sudah terdeteksi, maka conveyor apel berhenti dan conveyor dus on selama 5 detik. Oke, kita coba. Ini kita aktifkan 5 kali. Nih, dapat dilihat nilainya 1 counting. Di sini juga 1. Kita lepas. 2. Nah, di sini kontak channelnya belum aktif. Kenapa? Karena dia harus menunggu value dari countingnya ini 5 yang kita setting. Dia harus mencapai 5 dulu baru kontaknya aktif. Itu prinsip dari counter. Ini 2, kita 3, 4, kita putuskan. Ketika kita pencet ini, maka kita lihat di bawah seharusnya conveyor apple mati, conveyor dos hidup selama 5 detik. 5. Oke. Nah, conveyor apple mati, conveyor dos hidup, kita lihat timernya. Nah, selama 5 detik tadi ya, 5 detik baru conveyor apple on lagi. Nah, kita lihat apakah sudah sesuai. Sensor SE akan mendeteksi apel jatuh 5 kali setelah conveyor apple berhenti. Deteksi 5 kali, maka conveyor apple akan berhenti. Tadi sudah sesuai ya. Dan conveyor on selama 5 detik. Berarti sini sudah sesuai. Tandain. Nah, conveyor setelah 5 detik, conveyor apple jalan kembali sampai tombol stop ditekan. Oke, kita lihat. Nah, ini conveyor apple jalan kembali. Dia bakal jalan terus menerus sampai tombol stop ditekan. Kita coba ya. Ini kita buat 5 kali.
Nah, converge jalan, lihat timernya, dia 5 detik. Nah, baru convertible jalan lagi. Kita coba lagi, 5 kali. Nah, converge jalan selama 5 detik. Nah, baru apel jalan lagi. Berarti udah sesuai ya. Ini sudah sesuai. Nah, coba kita tekan tombol stop. Seharusnya dia berhenti. Kita coba. Ini jalan ya, conveyor apel. Nah, coba kita aktifin dulu deh. 4, 5. Oke, satu lagi. Nah, ini tombol stop kita aktifkan. Nah, dia menyelesaikan siklus ya. Coba ya kita ulang. Kita lepas. Kita start. Lepas. Dah, baru on. Ini stop kita aktifkan nih. Nah, stop udah kita aktifkan. Ini kan siklus masih jalan ya. Siklus masih jalan, tapi seharusnya dia bakal menyelesaikan siklus tapi tidak berulang. Kita lihat, kita pencet sensornya 5 kali. Nah, jalan ya konvernya, gantian ke dus selama 5 detik. Habis itu, nah dia nggak bakal berulang karena tombol stopnya aktif. Nah, kalau misalnya ini kita lepas, dia bakal berulang. Kita coba. Tekan, lepas, on. 5 kali. Nah, kita lihat dia aktif, setelah 5 detik dia bakal berulang. Nah, hidup lagi kan? Kalau tombol stop kita tekan, dia bakal menyelesaikan siklus. Nah, aktif. Cuman dia menyelesaikan siklus tapi tidak berulang. Berarti kita lihat di sini, ini udah sesuai ya. Kembali sampai tombol stop ditekan, dia tadi berhenti. Jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu baru berhenti. Nah, ini udah sesuai. Oke, berarti udah semuanya sudah sesuai. Nah, ini program untuk simulasi packing apel. Packing apel. Nah, di sini dia ada conveyor apel, conveyor dus. Hidup ketika tombol start dilepas, ditekan dan dilepas baru hidup. Baru sensor mendeteksi 5 kali. Setelah deteksi 5 kali, conveyor apel mati, conveyor dus hidup selama 5 detik, baru berulang. Kalau stop ditekan, dia menyelesaikan satu siklus dulu, baru selesai. Oke. Rangkaiannya sudah sesuai. Kita lihat sudah sesuai semuanya. Oke. Berarti semuanya berhasil. Cukup sekian untuk praktikum 7. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini untuk program dari praktikum 7-nya cukup simple dan sangat bermanfaat ketika nanti sudah diaplikasikan ke dunia kerja. Oke, cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.